pendengar. Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi di acara Wanita dan Keluarga untuk hari ini, hari Senin, di hari yang ke-29 bulan Juli 2013. Saya Pi Suhardi, Rama Sukardi di meja operator di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini topik yang akan kita bahas hanya satu kata, waspada. Itu Mas Ari ya. Iya, Mbak Uci. Kabar baik hari ini. Kabar baik, alhamdulillah. Lancar perjalanan gitu ya. Lancar perjalanan, sepi malah. Sepi ya, sudah banyak yang mudik mungkin ya. Iya, mungkin sebagian banyak yang Ini menarik sekali nih Mas Ari. Katanya waspada. Tapi waspadalah. makanya luas kan gitu ya. Iya. Ya, monggo. Nah, kewaspadaan ini adalah bentuk dari kemampuan kita mengkalkulasi, menghitung, menganalisa, dan kemudian mengambil keputusan berhati-hati itu di dalam berperilaku. Ada 5 perilaku yang menurut saya patut kita waspadai di era sekarang ini, terutama kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kewaspadaan yang perlu kita waspadai pertama adalah waspada terhadap perilaku santai atau bersenang-senang. Nah, perilaku santai atau perilaku santai dengan kesenangan atau bersenang-senang. Nah, kita patut mewaspadai kalau kita terlena atau terlalu santai dalam kesenangan. Karena cukup banyak di antara kita, mungkin anak-anak kita yang pada liburan sekolah itu justru terlalu santai. Oh, liburan kurang ono tugasnya lho, Mak, gitu kan ya. Santai seharian nonton TV, habis sahur nonton TV atau terlalu santai, habis sahur karena tidur dimaknai ibadah, tidur mulai sahur sampai maghrib. Nek poso model ngono Bali ya iso mari kita katakan seperti itu. Habis subuh tidur, nanti bangun, oh belum waktunya sholat, tidur lagi. Iya. Tengah hari sholat, tidur lagi. Tidur lagi. Itu yang berpuasa nih bayi itu ya kan. Atau terlalu terlena, atau terlalu santai, atau terlalu tidak bisa mengontrol pada kesenangan. Pada saat kita mungkin sebagian sudah ada yang terima THR, jadi ke-13 sudah tanggal 18 Juli kemarin ya. Korlai dari 18 Juli kemarin yang pensiunan. Oh yang sebelumnya ya. Iya. Sudah habis katanya ya. Udah habis itu. Nah, terlalu terlena dengan kegembiraan yang kita punya gitu. Akibatnya kita lepas kontrol, sembarang kepingin dibeli. Ya dumeh. Itu dianggap kan di luar kan ini di luar, kayak hadiah kan gitu ya, kan. Kayak ketiban warisan gitu ya, ketiban iya, gitu ya kan. Ya, sehingga kita lupa gitu dengan semestinya apa yang harus kita lakukan gitu. Terlalu terlena juga dengan umur yang kita punya, dengan kesenangan-kesenangan yang kita lakukan ya kan, sehingga lupa apa sih yang semestinya hidup ini kita isi dengan apa. Ada cukup banyak orang baru menyesal ketika dia sudah menjelang senja, ketika dia sudah mulai sakit-sakitan, ketika dia sudah mulai lemah, ketika dia sudah mulai kehilangan kekuatan, ketika dia sudah mulai kehilangan pandangan dan lain sebagainya. Nah, terlalu terlena ini menurut saya bentuk dari yang patut kita waspadai. Ya, di kenikmatan yang diizinkan saja, di kenikmatan yang halal maksud saya dan diizinkan saja, kalau kita terlalu terlena, kita bisa terlontar dari kenikmatannya. Contohnya siapa? Nabi Adam itu terlalu santai hidup di surga, maunya begitu sembarang keturutan. Tapi lantaran karena terlalu terlena, beliau akhirnya terfikir dari surganya Allah gitu ya kan. Jadi dalam kehidupan ini menurut saya, ketika kita menerima kesenangan itu bisa jabatan, godaan tahta, godaan apapun, jangan terlena. Kalau orang Jawa mengatakan ojo dumeh gitu ya. Dumeh sik duwe jabatan, dumeh sik
apa punya kekayaan, Iya. dumeh sik sehat, dumeh sik enom, sampai akhirnya kita terlena dengan apa yang semestinya kita lakukan. Akibatnya apa? Karena sederhana saja, ketika otak kita tidak kita gunakan untuk banyak membaca, tidak kita gunakan untuk berpikir, maka ya banyak yang aus sel-sel otak kita karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak yang aus, lupa gitu, lupa sama istrinya sendiri tapi ingat sama istrinya orang lain misalnya, itu kan serem ya kan ya. Lupa sampai anak dewe tapi ingat sama anaknya orang lain. Nah, ini berbahaya gitu. Jadi menurut saya yang perlu kita teladankan dan perlu kita latih kepada anak-anak adalah agar supaya mereka tidak terlena, apakah dengan usianya, apakah dengan posisinya sekarang, dengan kenikmatan yang dia terima sekarang, apakah dengan keluangan waktu yang dia terima. Minimal adalah dia menyadari kewajiban-kewajiban. Dumai kalau pengawas, dumai kalau bawas, ya kan? Mari absen ditinggal ngalih. Terlena begitu dari tahun ke tahun. Saya pikir kita akan berhitung, gitu ya. Akan berhitung bahwa gaji yang kita terima itu sebenarnya bekerja untuk apa? Pamitin anak-anaknya nyambut gawe, pamitin nang bojo nyambut gawe, teko nang kantor, nek cap jempol tok, mari ngono main game di depan komputer, atau ngerumpi yang nggak jelas, atau ada di masjid, atau ngelakrak nih di pekerjaan tidak dikerjakan, ya sederhana saja. Kita sudah bohong kepada anak kita. Nanti kalau ketemu rezeki ini, benarkah kita dibayar untuk itu atau untuk bekerja, kan jadi tidak halal itu ketemunya. Tentu tidak halal kita berikan kepada anak kita, tiba-tiba anak kita nanti dihisab di hari penghisapan, perhitungan, dia harus dimasukkan neraka karena tidak tahu makan uang yang tidak halal. Kan dia bingung kita sebagai orang tua itu. Itu malah meden-meden. Jadi jangan terlena dengan hal yang menyenangkan Anda, karena bisa jadi itu bisa menjerumuskan kita ke dalam juragan nistaan. Ya. Senang kamu gak ketemu, senang gak ketemu, ini sudah tertangkap atau ketemuan, ya bahaya. Anak-anak kita ingatkan itu supaya dia tidak terlena dengan waktu, terutama waktu luang yang dia punya. Dipergunakan apa sih waktu luang yang dia punya? Itu kan persoalan. Ya, mumpung katanya ya. Mumpung seiso ngene akhirnya karena maunya anak muda itu tua muda bersenang-senang, tuanya bahagia, matinya masuk surga opo kan ya. Jadi ini yang perlu diteladankan kepada anak. Orang tua juga jangan terlena. Jadi perlu betul-betul berhitung sebelum kita telah diperhitungkan, atau sebelum air sumur yang kita pakai tidak terhitung itu sudah benar-benar kering. Lantaran kita terlalu terlena dalam penggunaannya. Waspadalah di dalam keterlenaan. Kalau nanti puasa pasca Ramadan kita mampu untuk mewaspadai terlena, paling tidak Anda masuk dalam aspek waroi itu, berhati-hati dalam kategori masuk dalam takwa, waunya itu waro. Ya, mulai keluar. Kita buka 5346817 dan 5462961. Dan Mas dari Tante Sebaik sudah ada masuk. Selamat pagi. Halo pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Tidak lupa? Oh, nggih. Oh, nggih. Kafirun. Halo? Halo? Ya, kurang keras Mbak Marisa suaranya? Al-Fatihah, ya. Kafirun. Oh, nggih.
Sana. Mm-mm. 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 Iya. Oh. Hmm. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marija, matur nuwun. Mungkin ada lagi Mas Karti. Baik, belum ada. Wah, ini berat. Nah, ya, saya pikir amalan-amalan yang banyak dianjurkan oleh Islam itu menurut saya patut dilakukan, termasuk dilakukan Mbak Marijan. Ya, saya tidak akan mengkaji dari sisi syar'inya karena saya bukan ahlinya di bidang itu. Yang pertama memang kalau mau kita kaji makna dari Al-Fatihah itu kan kitab. Samping maknanya menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus menyadari betapa sebenarnya perilaku kita patut meniru sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Meniru, mensifati maksud saya, sifat-sifat Allah. Karena di Al-Fatihah itu luar biasa, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahimnya sendiri sudah memberikan kesan kita harus memulai hidup ini dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan dan menyebarkan budaya kasih sayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu kita berikrar kepada diri sendiri untuk membawa bendera Tuhan, menyebarkan kasih sayang. Kalau itu dikaji 4 ayat tadi kayaknya sudah di pengajian, bukan terlalu banyak. Tapi maknanya bahwa begitulah tuntunan hidup, di mana di sana juga ada kita diperingatkan tentang perhitungan tentang hari akhir, di mana sebenarnya kita juga diperingatkan bahwa untuk bisa mendapatkan pertolongan Tuhan itu harus beribadah, ngibadah disik, baru minta pertolongan, kan begitu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian Al-Kafirun, kita jangan mengingkari pemberian apapun dari yang sudah kita terima, termasuk kita menghargai bagaimana orang yang mungkin berbeda prinsip dengan kita di dalam surat itu, dan kemudian bagaimana Al-Falaq juga mengajarkan kepada kita untuk belajar bagaimana mengakui kebesaran Allah, sekaligus juga ikhlas kita di dalam menjalani kehidupan ini, termasuk bagaimana berhubungan secara horizontal. Pulau Jubiro Binasi. Oh, luar biasa ini, Mbak Mari, kan pertanyaannya luar biasa, tapi kayaknya nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ada yang masuk lagi, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam, Pak Kadar. Pak Kadar Jombang nih Mas Dari. Monggo Pak Kadar. Ini Pak Kadar gitu ya. Iya. Kayak kalau untuk kawan jauh ya. Hanya saya ingin mengutip apa yang dikatakan juga kita ya. Jadi kan istilahnya wong iki ya sing eling gitu. Sing eling gitu. Sing paling bejo wong sing wong sing eling lan foto. Yang penting ya utama untuk kita. Ya. Lalu yang kedua tadi yang saya nyampaikan ya Pak ya. Rasulullah bersabda ya. Kalau kamu masih muda, maka suatu saat tua. Kalau kamu sudah dewasa, maka suatu saat kamu dan istilah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita dahulu pendapatan, setelah kemudian tidak diterima, maka itu baru ya. Ini yang saya sampaikan kalau ada salahnya yang mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar lama ini. Iya. Pak Kadar Jombang. Ada lagi mungkin kita gabung aja? Belum? Baik, monggo Mas Dari. Nah ya, luar biasa. Eling lan waswado. Eling itu sadar diri, tapi eling juga proses berpikir analitik. Berpikir analitik ya, menganalisa gitu maksud saya. Jadi banyak orang-orang yang tidak eling siapa dirinya, akibatnya menjadi tidak waspada terhadap perilaku. Tidak eling dia itu untuk duduk di
tempat yang terhormat itu mewakili suara terbanyak, tidak iling dia duduk di situ atau dia memegang uang sedemikian banyak atas amanah rakyat, akhirnya karena dia tidak iling tentang amanat yang diberikannya, tidak waspada, dia pergunakanlah amanat itu untuk perbuatan yang mengingkari hati nurani rakyat, mengingkari hati nurani bangsa misalnya dan lain sebagainya. Jadi eling itu sadar diri dan termasuk diantaranya adalah kemampuan menganalisa. Waspada adalah perilaku kehati-hatian atas analisa dan kesadaran diri tadi. Karena banyak orang sekarang tidak sadarkan diri alias mabuk dengan kehidupan yang serba gemerlap ini sehingga menggadaikan keimanannya, menggadaikan kepercayaan orang, menggadaikan harga dirinya, dan bahkan menggadaikan dirinya. Jadi kesenangan duniawi gitu ya. Menjadi kesenangan tadi, terlena tadi oleh kesenangan. Ya mumpung jadi ini, jadi ini kan. Mumpung gitu. jadi ini, mumpung iso gitu kan. Tapi yang namanya mumpung itu kan ada batas tenggat waktunya. Karena tenggat waktunya gak ketemu dia mati kan. Ya kan masih mati orangnya. Kalau tidak mati-mati kan susah gitu. Tadi kalau Pak Gatot mengatakan sesal dahulu pendapatan, kita kemudian tak berguna gitu ya tadi ya. Ya, sesal dahulu pendapatan itu kita diminta untuk calculated risk ya. Berhitung risiko terburuk dari sebuah sikap yang kita ambil. Jadi kalau kita sudah menghitung risiko terburuk, saya pikir itulah pendapatan yang sebenarnya. Daripada kita mengabaikan risiko, gak ketemu naik. Barang digerebek teman kan nangis gitu, ya kan. Jadi lebih artinya dengan perhitungan bagaimana? Dengan perhitungan mendahulukan, menghindari mudaratnya daripada manfaatnya, menghindari risiko terburuknya dibandingkan mengambil manfaat. Iya. Ya, ada lagi. Baik, selamat siang. Halo. Iya. Mas, iya. Ini putus. Mungkin bisa dicoba lagi 5346817 5462991. Ada? Selamat siang. Ji, Pak Yanto. Selamat siang Pak Yanto, luar biasa ini, saya banyak belajar dari Pak Yanto ini. Kalau sore kan saya ketemu. Monggo Pak Yanto. Mungkin kurang keras ini. Pak Yanto, mohon maaf kurang keras. Suaranya kurang keras. Iya. Nggih. Yang tidak demikian. Lalu bagaimana cara yang paling baik menurutkan hadis mengenai bin behin? Ini penting. Apakah dimulai dari sejak PAUD, sejak TK, sejak SMA, atau sejak yang harus saya spesialis mengenai isu psikologi. Nah ini sekarang penting kan? Yang harus saya nilai sebagai spare kan? Jadi memang mengenai Ramadan saya tidak tapi kenyataannya sampai tua meskipun ini lawan Pasodol dan juga tetap tertinggal itu. Kenyataannya dulu oleh nenek moyang kita baru tadi ya berani karena benar. Takut karena salah. Jadi berani karena dibayar. Terima kasih kan. Luar biasa Pak Yanto. Matur nuwun Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto matur nuwun sangat. Ada? Belum? Beda ya. Suasananya beda sekarang dulu gitu ya. Ya, jadi eling lan waspada itu kalau berkaitan dengan bagaimana membangun generasi yang berkarakter, yang pertama memang dimulai dari benih dan lahan. Maksud saya, pemuda-pemuda yang mau menikah itu loh Pak. Itu mesti benar-benar mereka adalah sosok yang berkarakter. Benih dan lahan ya. Iya, kalau saya ganti kalimat lain kacau gitu ya kan. Seringkali sekarang ini pemilihan benih dan lahan itu pokoknya seneng kalau sudah bilang mate cinta itu dunia peteng gitu kan ya.
Ya kan? Gitu ya. Ini yang membuat kemudian tingkat perceraian pun juga tinggi dan lain sebagainya, kekacauan rumah tangga jadi tinggi dan lain sebagainya. Dimulai dari niat awal sebenarnya membangun rumah tangga itu apa? Dan ketika sudah mulai membangun perencanaan tangga setahap untuk memiliki putra, putra itu kan akan hidup di zamannya, bukan di zaman orang tua itu hidup, gitu ya? Ya pasti. Kalau dia misalnya punya putra 20 tahun mendatang, kira-kira apa yang terjadi di depan ya? Nah, orang tua sudah mulai perencanaan pola pendidikan, pola pengasuhan, pola pembentukan fisiknya, pola pembentukan emosinya, pola pembentukan kognitifnya, pola pembentukan spiritualitasnya. Dimulai dari mana? Dan sebenarnya tuntunan Islam banyak, mulai dari sebelum mu'alafah itu pun kan ada doanya. Tapi sudahlah, setelah terjadinya fetus, maksud saya setelah terjadinya pertemuan sel laki-laki dan perempuan, sebelum terjadinya, sebelum ditiupkannya roh misalnya, ini sudah lebih dalam, mereka cinta tahu jadinya, itu harapan orang tua, cita-cita orang tua, mimpi orang tua terhadap anak yang diinginkannya, bukan lantaran anak karena mohon maaf kadang-kadang dengan suaminya dia bilang, waduh kebobolan, unwanted child itu ya apa pada sepak bola itu kebobolan bareng. Anak-anak dewi, bucu-bucunya dewi, tapi ini betul-betul anak yang wanted child yang betul-betul diinginkan, maka pengharapan, cita-cita, kemudian mimpi seperti apa dilampirkan dalam doa sebelum roh itu ditiupkan. Dilampirkan dalam doa sehingga ketika roh itu ditiup oleh Allah lengkap dengan umur, rezeki dan lain sebagainya, di sana terlampir, jadi usia 0 sampai 100 hari ya, sampai 3 bulan lebih itu, harapan orang tua terus-menerus disampaikan kepada Tuhan. Ketika itu ditiupkan oleh Allah, permintaan panjenengan masuk ke dalam software anak kita tadi. Software anak kita sudah diwarnai harapan dan nah, dalam perjalanannya ya laki-laki dan perempuan, ayah dan ibunya ya mengisi dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik karena khawatir anaknya menjadi tidak baik kalau perilakunya tidak baik. Dulu orang tua melatasi kepiting kok anakmu naik lahir. Nah, maksudnya juga bukan cuma melatasi kepiting berkaitan dengan musyrik, tidak. Perilakulah yang baik karena kamu sedang istrimu sedang ngaduk, demikian bundanya. Termasuk jaga emosi nih istrinya, jangan naik bojone meteng tadi emosian antara bapake juga budaya wedok misalnya seperti itu ya kan. Maka ada sisi pengaji diberikan diperdengarkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan hal-hal yang baik kepada anak dalam jamin, diajak komunikasi. Ini yang masuk disebut sebagai, kalau tadi pemilihan benih dan lahan tadi adalah premarital, pendidikan pranikah, pada saat anak dalam kandungan sudah prenatal education. Ya, setelah prenatal masuk pada postnatal, pada saat anak itu sudah dilahirkan. Bagaimana proses pendidikannya? Bagaimana proses keteladanannya? Karena misalnya 0 sampai 5 tahun itu anak lebih banyak niru. Ya, dia the good imitator orang di sekitarnya. Tugas orang tua lah yang menteladankan perilaku-perilaku yang baik supaya yang ditiru anak 0 sampai 5 tahun itu adalah perilaku yang baik. Di usia mulai menjelang sekolah, orang tua sudah mengenalkan, membiasakan, misalnya melakukan kewajiban-kewajiban, utamanya misalnya minimal sholat 5 waktu itu. Pendidikan akhlak, karakter melalui sholat 5 waktu, kedisiplinan misalnya. Komunikasi kepada Tuhan, nilai-nilai spiritual. Di 0 sampai 7 tahun sampai 10 tahun dibiasakan itu. Ketika 10 tahun dia sudah mulai menginjak, harus berhadapan dengan kewajiban. Dan anak sadar bahwa setiap pelanggaran itu akan berisiko. Contoh sederhana, kalau aku tidak bergaul dengan temanku itu aku dijauhi. Dia usia 10 tahun, sebenarnya anak sudah bisa membedakan. Anak punya built-in control. Jadi kalau mau menanamkan kewaspadaan menurut saya, ajarkan yang baik dan benar sejak dini. Nah, yang harus kamu lakukan itu minum susunya kayak begini. Kamu boleh seperti ini karena kamu masih belajar, tapi kalau kamu mamanya seperti ini akan sulit. Kalau itu dibiasakan, dikuatkan, menjadi membiasa dan menginternalisasi, mengkristal dalam diri anak, minimal
kita sudah membekali anak dengan bekal yang luar biasa. Ketika dia keluar dengan gempuran segala macam, dia sudah punya kontrol diri yang kuat. Enggak, yang begini itu enggak boleh di dalam keluarga saya. Saya enggak mau lakukan. Enggak, miso itu dosa. Gitu. Ada anak-anak yang seperti itu. Jadi itu yang menurut saya perlu dilakukan. Iling lan waspada itu kita tanamkan sejak dini. Dilakukan mulai iling lan waspada wong tuane. Dan itu memang Coba yang ya. Baik, ada yang masuk lagi. Selamat siang. Halo. Itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Suhadi itu kan cukur Probolinggo. Nggih. Mas Kardi kok ketawa ya? Tapi masalah internalisasi dalam bina anak ya. Tapi pertanyaan saya itu begini aja. Bagaimana hubungan internalisasi kepada anak itu berkaitan dengan makanan yang dimakan? Jadi anak makan makanan dari orang tua itu akibatnya apa saja Iya. dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Selamat siang. Iya. Neng Nimbo, monggo. Agak keras ya suaranya. Iya, monggo ada Mas Hari ini. Nggih. Monggo. Waspada. Nggih. Nggih, nggih. 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 Nah, tenun, salam Neng Nimbo. Dua penelpon, monggo, Mas Hari. Internalisasi itu pengendapan yang makin menguat ke dalam pola pikir, dalam hati anak-anak kita, dalam sistem nilai yang dianut anak-anak kita, yang utamanya memang pengaruh dari makanan. Banyak orang tua saat ini yang pertama perilaku dalam memberikan makanan kepada anak-anak. Yang penting warak. Wah, ini susah, yang penting warak. Berarti tidak memikirkan asupan gizi. Nah, asupan gizi ini memang penting bagi perkembangan kognitif. Yang kedua, yang penting mangan gitu ya kan. Nah, yang penting mangan ini, yang penting makan ini juga akhirnya ketemunya menjadi susah lantaran dengan yang penting mangan, pokoknya dipangan gitu. Nah, yang ketiga, ya, yang penting bergizi atau yang penting memenuhi nutrisi, sehingga makanan-makanan yang instan pun dimasukkan. Jadi ada berbagai makanan yang dianjurkan adalah halalan thayyiban, yang halal dan thayyib dan baik. Nah, artinya apa? Karena makanan itu akan diolah menjadi darah. Dan darah itu akan mengalir ke otak yang kemudian distribusikan ke sel-sel saraf yang menggerakkan seluruh tubuh. Maka ini mungkin maksud salah satunya bahwa dalam darah itu ada setan. Kalau makanan yang tidak halal,
maka sudah jelas kalau seandainya makanan tidak halal itu menggunakan alat tertentu disinar gitu ya, jadi set, jadi nanah, jadi makanan, jadi hal-hal yang menjijikkan bagi kita, maka sudah pasti tubuh ini akan keracunan gitu ya, atau jadi racun yang mengerikan. Kalau itu seandainya disinar, itu mungkin karena orang korupsi, gak kolu mengambil kan, masuk ke dalam perut kita, diolah, atau masuk ke dalam perut anak-anak kita, diolah menjadi darah, darah itu mengalir ke otak anak-anak kita, yang akhirnya membentuk sistem perilaku dari anak-anak kita. Maka jangan heran kalau anak-anak kita perilakunya mulai angel diatur, mulai wani ngelawan, mulai gak iso diarahni, mulai kriminal, bahkan sampai berbuat kerusakan misalnya. Itu kena ngomong tidak halal tadi. Kalau digunakan alat, ya kan, disinar begitu muncul waktu uang atau yang kita makan itu menjadi makanan yang menjijikkan dan meracuni kita, kakol kita makan, ya kan? Misalnya serem. Jadi orang sini omong lagi di omah kita haram kafe, berkuat dikit tuh saya halal. Yo iku meneh sing gratis tanggumu sing liyane dadi geni pengujian, ya kan? Ini malah macam Nah, enggak, artinya begitu. Jadi kalau internalisasi pengaruhnya dalam makanan, maka ketika anak-anak kita menjadi perilakunya tidak terkendali, coba dicek kembali. Jangan-jangan unsur nutrisi yang kita berikan itu, unsur kehalalannya jauh. Ya, bisa sekolah no pinter-pinter, tak bayari larang-larang. Ganti aku tuwek-tuwek, reot-reot ini di sekolah karo anak-anak itu. Dheweke gak gelem ngeramut gitu. Riyo ya padha repot kabeh. Nek bayari pembantu gak gelem dibayar soalnya pengen ketemu mak nih iklan mana itu kan ya. Nah, jadi itu sebuah pertanda bahwa bisa jadi sebenarnya ketika kerusakan di dalam keluarga itu terjadi. Perhatikan, jangan-jangan makan yang kita makan. Karena pengaruhnya dalam itu termasuk adalah bagaimana menginternalisasi nilai. Belawang sistem otaknya saja sudah hancur, ada setan banyak di situ. Informasi saya apa ya lagi rumah nih ditolak karo setan, mengutai penuh setan dari makanan yang tidak halal. Celakanya anak EDW karo, nek sing dikae mangan anak EDW iku uang haram. Ayo sapa sing mangan SPC. Ayo sapa sing marap iku. Gitu kan ya? Kan gampang nilainya ya kan. Tuh ya monggo ya ini memang koreksi juga buat saya dan lain sebagainya. Untuk jadi sebenarnya tahu Mas Adi mungkin ya. Tahu tetapi pura-pura tidak tahu karena tidak divisualisasikan. Makanya sunan itu dulu kalau lihat upeti yang nggak jelas kan diubah jadi pasir atau diubah jadi sesuatu yang menjijikan. Coba uang-uang entit-entitan atau uang selindut-selindutan itu. Kemudian ada alat yang ditunjukkan dari panganan gitu ya kan. Jadi nanah, jadi darah, jadi kotoran, jadi sesuatu yang jelek. Oh ya enggak lumangan apa itu pasti ya kan. Ini kita tambah serem gitu kan ya. Iya. Itu tadi ya Pak Mas Adi, kemudian ada tentang ibu, ya. Ya, ini dan waspada itu betul. Jadi setiap langkah kita memang semestinya harus berhitung dengan apa namanya perhitungan yang ya kalkulatif betul. Nah, aku ngelangkah ini ketemu nih. Ya opo, kita mesti hati-hati gitu kan. Jadi sekarang katanya yang ibu tadi keblinger, Haji Mufo. Ya makanya di waspada itu ada 5 yang nanti akan saya sampaikan, termasuk pinter nih keblinger mau mempertuhankan apa namanya kepinterannya. Makanya Mbak Marikan mengatakan kullu wahad. Sing situ iku mung siji ya pangeran gitu, bukan kepinteran saya, bukan jabatan saya, bukan kedudukan saya, bukan kekuasaan saya. Baik, sudah 10.35. Oh, ada yang masuk lagi Mas Adi. Selamat siang. Halo, selamat siang, Bapak. Iya, Pak Tes. Selamat siang, kan hari nanti malis lo penting kan hari. Selamat siang, Pak Sis. Kayaknya ekspor penulis ya tangguh. Tapi itu murid yang tangguh barang ini beneran sebetulnya bantu mantek kan hari tapi langsung mereka nilai. Iya. Kira-kira masa bukan? Iya, betul. Iya. Itu melu penting aku melu. Jadi terlalu penting bantu mana? Luar biasa. Niki jadi pun wonten nopeken obat kelawau
waspada nggih. Eling lan waspada. Tak kerja-kerjane sing lali. Isi kerja sing eling lan waspada. Jadi sing lali kerja yo sing lali kapan gak ya iku lah. Yo wong lali. Kira-kira ngoten to. Nah niki nek dipun wastani eling lan waspada insyaallah. Nek dateng ngono iki pun kalian ngaku yo putri nek kerja yo dirokok. Nek warga iki nek merokok lah ora ngono kan hari. Kira-kira no boten? Jadi aman. Mungkin ajaran eling lan waspada niku wonten larek. Ya. Ya kune nek sira waspada ben sira waspada lan eling insyaallah selamat akhirat, selamat dunyane. Itu gawe larek. Pinten-pinten tidak ngopo ning lah. Monggo sami-sami tau bareng. Dan iki akeh jaran eling waspada eling karo sapa. Aku teko sapa dilarke teko sapa waspada. Yen waspada iki sepetake nyati lan tebak kabar wamu, netramu, donomu lan sak panunggalipun diwaspadani. Luwe omong tak omong dibarengi tidak tak tumindak kesak sae iku monggo ninggal pak sing kena dilak. Iki boten kata-kata menika yang aturaken namung dereken pamesthi kemawon. Sampun sudah siap. Nggih, Pak sesuai nganjuk ada satu lagi selamat siang. Putus Mas Karti ya. Belum ada ya, baik. Monggo. Jadi ya saya setuju memang bahwa pada prinsipnya implementasi dari ilmu eling dan waspada itu memang harus memancar dalam perilaku, terutama yang mengucapkan, apalagi yang seperti saya cukup berat sebenarnya. Karena saya memang minimal setidaknya saya harus meyakini dan menjalankan, mengamalkan, bukan sekedar jargoni gitu ya kan, bisa ucar lah bisa ngelakoni. Nah itu saya pikir perlu Pak dilakukan, dan bagi kita memang harus berani juga untuk mengingatkan, memanfaatkan media TIK, radio ini media TIK ya kan, untuk berbagi kewaspadaan, berbagi rasa iling kepada sesama, supaya paling tidak ya saling kontemplasi ya, merenungi apa yang sebenarnya sudah kita lakukan, bercermin terhadap diri sendiri, kira-kira apa yang menjadi stimulus ini memang harus kita sampaikan, harus kita lakukan, atau harus kita sebarkan. Karena bagian dari pendidikan masyarakat adalah memanfaatkan media radio, termasuk nilas jejak apa tadi gitu, pokoknya akan bisa diikuti jejaknya. Acara kita ini, siaran saya bersama Uti yang minggu lalu sudah bisa dipersani di YouTube. Judulnya Kang Hari siaran di Pro 4 RRI gitu. Pro 4 RRI juga ngetop di YouTube nanti. Ya kan, saya masukkan di YouTube supaya yang napak tilasnya itu bisa dilihat gitu. Dan napak tilas saya buka di YouTube ada 250 lebih kali ya. Video saya video saya dan beberapa kegiatan pembelajaran yang saya gunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya guna mewaspadai pornografi, guna mewaspadai penyalahgunaan video porno misalnya, saya menggunakan YouTube untuk kegiatan video pembelajaran. Masuk aja di KANK di Santoso, di pencarian YouTube itu cari video kita video kami, siaran kami yang lalu. Hari ini pun insya Allah kita akan unggah ke YouTube, sehingga pendengar bisa melihat penampilan Mbak Uti yang seperti Syahrini, yang hari yang seperti Didi Herlino, tapi dilihat dari sedotan kali ya. Itu bisa dinikmati, maksud saya begitu. Nah, yang kedua, tulisan saya insya Allah lebih dari 1000 artikel ya tentang pendidikan di Blogspot. Ini bagian dari yang saya harus lakukan untuk ya eling dan waspada bahwa bangsa ini tidak boleh hancur oleh percepatan dan sampah informasi yang terjadi.
Tadi yang pertama jangan terlena. Ya. Kemudian kita ke yang kedua. Iya, Dari banyak di antara kita orang yang memaksakan keinginan. Ya, karena seringkali nek wis duwe karep iku nang sak dek sak nyet. Ini perilaku yang luar biasa ini ya. Perilaku ini sudah muncul pada anak-anak kita sampai kemudian membunuh orang tuanya sendiri, sampai menyantet saudaranya misalnya ya kan, sampai merusak, sampai nyebar beras kuning nang ngene kabit kasih misalnya kayak opo kan ya beras kuning bareng. Beras kuning lah enak ya, ruangannya kasih perlu beras kuning ya kan. Kok ketawa sih gitu ya kan. Ya ini yang menurut saya perlu dipahami, yang perlu dipahami kalau balik detail penting kali ya. Dipikir saya kemana kali. Nah, sampai mana saya bingung. Nah, ini banyak orang yang memaksakan keinginan, durung titi wancine wis meksa gitu. Padahal maksa itu tidak bagus gitu. Karena saking inginnya Nabi Adam itu dulu memakan buah kulti, beliau tersingkir kan dari surga. Nah, jadi hati-hati dengan memaksakan keinginan itu, karena jadi lan orang beci gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah ngomong. Jadi nggak jadi tambah baik gitu kalau kita memaksakan keinginan itu, karena akan berakhir dengan penyesalan biasanya. Dan seringkali kita menggunakan matematika kita. Kudune aku wis duwe sepeda motor saiki. Maksa tuku sepeda motor. Padahal ambek pangeran sik dieman. Karena perilakunya suka ugal-ugalan ngebut, sepeda motor nubruk pohon misalnya. Tangannya ceklek sikile ceklek digantung karo. Mari ngono getun iya yo. Bener pangeran niku ngono aku pendak cepet-cepet kepengin tuku sepeda motor. Baru ngerti jane nek sembarang kesusu iku dadilan ora beci. Banyak loh perilaku kita yang tidak taat proses gitu ya. Malsu ini ngono data dan lain sebagainya ya kan, ingin oleh bantuan, ingin iso ngene ya. Tekon iki contohnya aku dhewe. Nah, ini yang sangat perlu kita ingatkan. Ya, perlu kita ingatkan, ojo grusa-grusu mubra-mubru gitu ya kan. Itu ya repot gitu. Ini yang perlu kita latihkan kepada anak-anak kita. Kon kepengin ojo susu-susu to le, pikirin dhisik. Ada tahapannya. Seneng ya, seneng tapi ojo ngawur iku bojone wong gitu kan ya. Gitu, ya kan? Perlu sing iki kan ya, soalnya hari ku salah apa sing penting kan cinta. Mangan cinta tok pelek mati gitu kan ya. Gitu ya. Ya mati tenan orang dibayar cinta piye loh gitu kan ya. Nah ini ketawa terus jadinya ya. Terus ini perlu ya. Yang ketiga adalah aku malah pikirkan dulu sebelum bertindak. Tubruk aja sih tawur aja di wah lampu hitungan carry gitu. Wah ini kan berlaku yang luar biasa kacau. Mengatasnamakan apapun kalau tidak berpikir dahulu adalah orang yang tidak bijak. Mengapa? Karena dia tidak berpikir analitis. Dia tidak berpikir kalkulatif. Tidak menghitung benar dan salah. Orang mesti itu bro, dibayar kelakuannya salah gitu. Wah, aku dibayar salah, tak pikir di perusahaan, aku dibayar tutup. Ya minta maaf ya kan, tapi kan jadi ya tidak baik gitu. Hasilnya ya baik dulu lah menurut saya, baru berpikir benar gitu. Pikirkan cara yang terbaik. Kan terbalik ya kadang. Iya, mereka sekarang terbalik. Nah, yang didahulukan bener dewe. Ya akhirnya enggak mikir baiknya, ya rusak gitu. Ya, di dalam rumah tangga sang istri nganggep aku loh cak paling bener, yang lanang yang ngomong aku ini paling bener. Wong loro rebutan bener anake kok sapa gitu kan ya. Tukaran itu, berpikirlah dulu sebelum bertindak. Termasuk oleh THR iku belanja jembon tentekne pikir dihitung nang kelas 1 ku opo ae gitu ya kan. Aja bareng metu teko kelasan nggo duit sak gepok mulai tipis dompete. Riyo yo ngaplo enggak goreng kopi yo. Kalau kopi goreng wong sono kopi instan kalau nyeduh ya kan. Iki perlu dipikir, aja mlebu kelasan tak ketoki motone jukuki kabeh. Mlebu kasir tolak duit kurang gitu kan ya. Kartu digesek, akhir bulan totalan ya kan. Jadi ini perlu dipikir gitu. Banyak orang yang belanja perlu. Jadi memang momen namanya season marketing ya. Dikira marketing. Lebaran itu momen bagi pengusaha
untuk mendorong orang beli, lantaran masyarakat kita itu impulsif buying. Impulsif buying itu nek tuku hati mikir. Mati mak Joko lho panjang. Untuk kancen bapak garuk-garuk. Iki nyambut gawe bayaran sak ulan 16 sak menit gitu kan. Ada yang masuk Mas Ari ya. Baik. Selamat siang. Mohon maaf Bunda. Jangan macet, monggo. Iya, monggo. Alhamdulillah karena Allah sampai detik ini Pak Hakim kasih masih keluar rezeki halal. Ajari sampai nikmati pula dalam dikambang. Itu kalau sedikitnya Pak Hakim yang kami pulang di alhamdulillah Allah semoga kita pulang terus ke daerah. Karena sakit aku pulang ke Pak Hakim pun ada meskipun tak sampai besoknya sabun pulau melakukan bebas gak tadi kakak Mas Doyo tadi sudah perlu arah akan namun ini kalau sadari saya juga gak minum anak seperti ini lah kalau sampai kira tenang ya kan lo ada gitu bacakan bulanan kakak efek itu loh mas itu nanti ngobrol sadari gak lo kakak kali itu loh kira efek ya itu yang itu ada lain-lain yang nanti bisa aja itu kok murah-murah betul-betul bisa dari ya alhamdulillah Allah keluar itu menikmati mawon matur nuwun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Mas? Belum ya, baik. Ya, Bunda Abdul Majid, saya pikir ya tidak jadi persoalan sih kita memberikan anak-anak kita mainan yang membuat dia juga hidup dalam dunia anak-anak gitu ya kan. Karena kalau tidak hidup dalam dunia anak-anak, kalau besar nanti jadi pegawai-pegawai yang main-main dalam pekerjaannya gitu. Kerjanya cuma main-main doang misalnya. Di kantor cuma untuk digunakan main gitu misalnya. Nah, tapi yang paling penting diperhatikan durasi. Durasi itu penggunaan. Kalau terlalu lama menggunakan apapun juga tidak baik begitu. Jadi durasi, kemudian nilai gunanya itu juga perlu kita ingatkan supaya dia bisa tidak terlena tadi dalam kesenangan karena itu bagian dari melatih kecerdasan emosinya gitu. Itu melatih dari kecerdasan emosinya supaya memang dia juga punya apa yang namanya kendali diri. Ya. Itu Bu Abdul Majid ya. Itu sudah terjawab Mas Aryan. Baik, waktunya masih ada sedikit. Jika masih ada yang telah berpikir sebelum bertindak, ada lagi. Nah, seandainya Nabi Adam dulu itu mikirnya dawa gitu ya, meskipun turunnya ke bumi juga karena takdir Tuhan gitu ya kan. Mikirnya dawa, menghitung baik buruk, benar, latar belakang masalah Tuhan begitu, mencari sebab akibat, analisa, thinking, memudahkan segala macam. Saya pikir ya, malah kita nggak ada kali ya. Ya maksud saya bahwa Tuhan, Nabi Adam mungkin tidak akan mengambil risiko untuk makan buah kulitnya. Tapi karena Nabi Adam tidak berpikir panjang, maka yang terjadi adalah karena dorongan pengaruh juga itu mengakibatkan Nabi Adam harus turun ke bumi. Tapi hal yang paling lemah sebenarnya dari manusia adalah manusia itu kalah tua dari setan, maka gampang dibujuki. Sebab manusia tidak pengalaman bujuki setan, tapi setan punya pengalaman bujuki manusia. Coba kalau manusia punya pengalaman bujuki setan, itu tak luar biasa setan yang diwadahi botol. Lalu ya kan? Masih ada yang menghilangkan keraguan gitu ya. Nah ya, ini seringkali yang terjadi adalah keraguan antara yang jelas hitam putih atau yang abu-abu. Nah, keraguan itu indikatornya sederhana. Kalau di hati kita gelisah dan tidak kepingin ketahuan orang, itu hal yang meragukan. Segera ditinggalkan. Ojo mbok terus nih bablas. Ya, kalau ragu-ragu kata ya diopokkan sudah. Berhenti dulu berpikir, analisa baik buruknya, benar salahnya, pertimbangkan semua faktor. Karena di keraguan itu akan berakhir dengan penyesalan. Nabi Adam itu kan ragu-ragu, jelas-jelas perintah Tuhan jauhi. Banyak yang ragu-ragu, gak yakin. Dilogis-logiskan, gitu ya kan? Kondisi sekarang.
seperti kondisi saiki ayat iku dipilih nek api digawe awake dhewe nek elek iku lak meneh-meneh di akhirat akeh tunggale kok meneh ayat digawe kampanye politik rusak umat kan gitu ya kan. Ini yang perlu dipikirkan sebenarnya oleh kita terutama untuk meninggalkan keraguan, karena keraguan itu cikal bakal dari kehancuran. Nah, jelas dilarang, ya dilarang, jadi nawar gitu ya kan, repot nanti undang-undang di selewati kan itu masih bias gitu. Jelas dilarang kok ditubruk. Lampu merah itu bolak-balik ditubruk perilakunya, lihat. Kalau polisi, lampu merah garis padang diliwati. Aku ngomong perapatan aneh gitu ya kan. Hampir rata-rata begitu. Siapa kono ijo ya bingung. Itu di tengah kono nyabrak. Jadi timbulnya kecelakaan lantaran orang ragu-ragu meyakini sesuatu yang sudah digariskan. Masih ada waktu Mas Karni, mungkin masih dibuka ya 534681 dan 542991. Kalau 5 menit lagi nih Mas Hari sudah terakhir ya, 5 menit lagi. Yang kelima musyawarah gitu. Ya tanyalah pada orang yang ahli, tanyalah pada orang yang mengerti, tanyalah pada konsultan pendidikan perumulan, tanyalah kepada orang yang memahami untuk sebuah pertimbangan-pertimbangan yang membuat Anda melewati tadi loh, antara ragu-ragu, antara Anda mau berpikir sebelum bertindak, antara Anda tergesa-gesa, antara Anda terlalu terlena. Konsultasikan. Nek Nabi Adam dulu konsultasi sama malaikat, mungkin nggak bisa makan buah kuldi. Nah, ini Nabi Adam kan ada forum konsultasi malaikat dulu. Ya kan? Karena udah keputusan sakarpe dewe. Sakarpe kehendak kelompoknya. Rusaklah tatanan dunia ini kalau itu terjadi. Jadi bermusyawarahlah. Jadi sekarang itu kan banyak kepada istrinya bermusyawarah. Dek, ya apa? Kunci surga. Ku ada di laki-laki. Nah, kunci surga itu ada di wayuh. Mau sampai tak wayuh dari bojone. Masih kayaknya kalau kuncinya surga gak patah, mas, nembak wayuh gitu kan ya. Rundingan sampai bojone gitu ya. Jangan terus main tubruk, naik ketemuan baru bingung gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu. Tapi kan tidak bisa musyawarah. Harusnya musyawarah, orang barang becek kan musyawarah nikah itu kan untuk kebaikan. Itu. Ini nang di kok belakang ya kan. Enggak jabatan, sekolah mana, rundingan dari keluarga. Karena apa? Yang nanggung risiko nek panjenengan kecekel KPK, kecekel polisi, kisinan itu sak keluarga, awake dhewe tok gitu ya. Tapi katanya nek untuk wayu mau dengan adik bojone ketok angel pasti ya kan. Gitu. Tapi ngono kan yang dikendaki sakinah mawaddah warahmah kan tujuan pernikahan. Nah, kan rundingan itu karepe dhewe ya kan. Sing karepe dengklik ya kan. Jadi bermusyawarah lah gitu. Jadi supaya waspada ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Jangan terlena dengan kesenangan. Karena terlalu terlena dengan kesenangan akan berakibat penderitaan dan penyesalan. Yang kedua, jangan jangan memaksakan keinginan. Karena memaksakan keinginan pasti akan merusak sebuah tatanan. Yang ketiga, jangan berpikir sebelum bertindak karena akan berakibat kehancuran bukan hanya diri Anda tapi juga orang lain. Dan jangan yang keempat, menghilangkan keraguan ya. Dan yang paling penting jangan milikilah kemampuan untuk menghilangkan keraguan karena keraguan itu akan membawa kehancuran bagi diri Anda, akan membawa penyesalan bagi Anda. Dan yang paling penting bermusyawarahlah. Karena Nabi Adam terusir dari surga, dari kenikmatan yang hakiki. Kalau surga dimaknai sebagai kenikmatan yang hakiki, yang bako, yang kekal, kenikmatan hakiki kuwi ana ing jerone ati. Sejati ning surga kuwi ana ing jerone ati panjenengan. Panas lan ademe sengenge, panas lan ademe persoalan iku ana ing jerone ati panjenengan. Andahlah yang menciptakan surga bagi kehidupan Anda sendiri. Nah, ngene aku balik koyo khotbah. Kan enggak apa ini di apalagi suasana Emang kalau Ramadan doang harus khotbah. Itu Mas Ari ya, Mas, ketika sudah habis. Terima kasih. Ya, saya sudah ditunggu teman kedeng kali ini. Mudah-mudahan juga apa yang kita bahas tentang waspada ini ada manfaatnya kepada kita. Ya.
Terima kasih Mbak Uti dan selamat beribadah puasa. Minggu depan kita masih bertemu ya, Insya Allah ya. Iya, insya Allah masih ketemu lagi. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena ya beginilah, dan saya mohon diingatkan Insya Allah ini bisa dinikmati di YouTube karena sebentar lagi juga kita akan unggah ke YouTube kita. Baik, terima kasih Mas Terima Dari kasih, Mbak. dan pendengar hingga di sini jumpa kita di acara wanita dan keluarga kebahagiaan. Langsung sana. Iya.